أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Kitabul Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Dan pembahasan kita masih berputar pada bab at-tawakkul, bab tawakal. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala meletakkan pada bab ini dalil dari ayat surat Al-Anfal ayat 64. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, lihat Allah begitu hormatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan harfun nida yang lembut, harfun nida yang mulia. Apa harfun nida? Huruf panggilan yang mulia, yang lembut, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala begitu amat sangat menghormati hambanya ini. Maka apabila ada manusia yang tidak menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi apapun, termasuk dari panggilan, maka ia telah melampaui batas melebihi apa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhan nabi, ini panggilan luar biasa. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi. Hasbukallah,
cukuplah bagimu Allah, wa man ittaba'aka minal mu'minin, dan orang-orang yang telah mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Ini maknanya bukan berarti menserikatkan, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bila ada yang memaknai ayat ini dengan makna hasbukallah wa hasbukal mu'minun, fahadha syirkun. Cukup bagimu Allah dan cukup bagimu orang-orang yang beriman. Ini musyrik, ini perbuatan syirik. Menyandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, meskipun makhluk itu banyak. Al-mu'minun. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa makna atau tafsir yang seperti ini hadza khata'un mahdun. Ini murni dari kesalahan yang murni. Artinya siapapun bisa memahaminya. Ini adalah kesyirikan. Sama dengan ucapan kita pada sabda Nabi yang lain, ya, sya'allah wa sya'a fulan, insya'allah wa insya'a fulan. Hada syirk. Ya, laula Allah wa fulan, ini juga syirik. Jika Allah menghendaki dan juga si fulan menghendaki, ini kesyirikan. Ya, masya Allah wa sya'a fulan. Makanya pernah dibantah oleh Nabi, jangan berkata begitu, masya Allah wahdah, qul masya Allah wahdah. Ya, karena kalimat waw di sana maknanya lil mushtarakah. Apa makna lil mushtarakah? Penyekutuan, yakni pembarengan, penyamaan. Ana wa antum, hada mushtarakah. Saya dan kalian, ini mushtarakah, penyamaan. Lil ishtirak. Wallahu la yajuzu fil ishtirak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh disyirikatkan. Ya, jadi makna pada ayat ini ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin, bukan maknanya hasbukallah wa hasbuka al mu'minun, bukan. Karena hasbuk itu artinya kifayah, hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu untuk memberikan kecukupan. Lalu apa fungsi kalimat wa man ittaba'aka minal mu'minin? Bukan dimanakan hasbuk, bukan dimaknakan mencukupi juga, tidak. Tapi dimaknai bahwa al-mu'minun di sini, orang-orang yang mengikutimu itu adalah yakni yu'ayyiduka. Ta'yid, yakni menguatkan, mendukung. Jadi kalau kita maknakan secara bahasa Indonesia, cukup Allah, iya, cukup bagimu wahai Muhammad Allah dan dukungan, gitu. Dan dukungan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman.
Itu maksud. Cukup Allah dan dukungan kaum mukminin. Bukan cukup Allah dan cukup kaum mukminin, bukan. Karena kalimat cukup, mencukupi, hanya Allah yang bisa mencukupi hamba. Bukan makhluk. Makhluk tidak bisa mencukupi. Ya. Makhluk hanya bisa membantu, makhluk hanya bisa menguatkan, mendukung, bukan mencukupi. Bukan mencukupi. Makanya di sini juga Allah tidak menggunakan hasbukallah wa hasbu man ittaba'aka la, tapi wa man ittaba'aka minal mu'minin, tidak ada hasbuknya. Karena memang hasbuk itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di tafsir yang benar adalah wa yu'ayyidu man ittaba'aka minal mu'minin, dan yang menguatkanmu dan yang mendukungmu orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Sekaligus ayat ini menjadi perintah, ya, khabar bentuknya tapi perintah. Wajibnya mengikuti Rasulullah SAW dalam beragama dan orang-orang yang beriman dari kalangan sahabat. Yang kedua, keutamaan ittiba' kepada Rasulullah SAW. Ya, keutamaan ittiba' kepada Rasulullah SAW, karena orang-orang yang mengikuti Nabi, mereka adalah pendukung Nabi SAW dalam dakwah. Makanya ahlul bid'ah atau orang-orang yang tidak mengikuti cara beragamanya Nabi SAW, mereka tidak dimasukkan ke dalam rombongan Nabi SAW. Oleh karena itu, mereka nanti diusir oleh Nabi ketika kaum mukminin berjalan menuju telaga telaga Nabi SAW yang Allah berikan kepada Nabi, telaga Kautsar. Diusir. Ketika mereka berjalan dihalangi. Kemudian Nabi mengatakan, "Hadza ummati, ini umatku." Nabi tidak mengatakan ini bukan umat Nabi, tidak. Ini umatku. Akan tapi Allah membantah bahwa engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah sepeninggalmu. Diusir. Dicegah dulu oleh malaikat atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi pun mengatakan, "Suhqan, suhqan." Pergi kamu, pergi. Diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara keburukan atau kerugian dari para pelaku bid'ah yang tidak mau mengikuti cara beragama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mau ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ittiba' kepada Nabi bukan hanya sekedar sholawatan, banyak kirim sholawat, banyak kirim Al-Fatihah, bukan. Ittiba' kepada Nabi adalah mengikuti cara beragama beliau dari A sampai Z, dan enggan sedikit pun untuk berpaling dari agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian. Kemudian ayat selanjutnya,
Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala meletakkan ayat surat At-Talaq ayat 3. Surat At-Talaq ayat 3. Dan ini penggalan saja. Wa qawluhu wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Wa man yatawakkal, ini sebelumnya berbicara tentang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Itu dalam surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Takwa seperti apa yang direspon oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan keluar. Tentunya takwa yang memenuhi syarat dan rukunnya, ketentuan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu syarat takwa itu apa saja? Ada berapa dan apa saja? Ya akhi, antum ingin bertakwa tapi nggak tahu syaratnya. Kira-kira sampai nggak kepada Allah itu takwanya? Nggak tahu rukunnya juga. Dapat nggak ketakwaan itu kalau nggak tahu rukun dan syaratnya? Ingin mencapai derajat takwa tapi tidak tahu rukun dan syarat, berarti antum beramal dengan kebodohan. Karena takwa ini cara untuk sampai kepada Allah dengan cara ibadah. Tidak tahu rukun dan syarat. Setiap bentuk peribadatan kepada Allah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hamba. Jadi ada wujudnya, bukan hanya sekedar ia takwa, tapi dia tidak tahu apa gimana sih takwa, apa yang harus dipenuhi. Iya. Itu pengertian siapa? Nah, itu pengertian siapa? Gimana? Ikhlas. Itu ibadah. Enggak, ini takwa, syarat takwa. Ada 3. Naam. Yang pertama, ilmu, ikhlas atau tauhid. Naam. Ittiba'. Ahsan, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Hadza huwa syart. Ini syurutu taqwa. Pertama, al-ilmu. Orang yang bodoh terhadap agama, orang yang bodoh terhadap peribadatan kepada Allah, dia tidak akan pernah mencapai derajat taqwa. Wajib baginya berilmu, belajar. Bila ingin mencapai derajat taqwa. Al-ilmu. Kalau bisa dalil disebutkan yang pertama untuk ilmu. Ada dalilnya? Jadi ngomong jangan tanpa dalil. Apa dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan bahwa
Syarat untuk bertakwa itu adalah ilmu. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun, la. Mana dalil? Coba perhatikan surat Al-Baqarah di ayat kedua. Antum pahami di sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tersirat di sana menunjukkan bahwa orang yang ingin bertakwa kepada Allah harus mengikuti petunjuk. Dan petunjuk inilah yang dikatakan dengan al-ilmu. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan sebagai petunjuk. Kalimat hudan di sini maf'ul lil ajli. Hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa harus memiliki petunjuk. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang bertakwa harus mengikuti petunjuk. Dan Allah telah tetapkan petunjuk itu adalah Alkitab walladzi ma'ahu, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, karena ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Dan untuk mengetahui petunjuk tersebut, maka kita harus belajar. Ini ilmu. Itu dalilnya. Gak bisa orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa tanpa petunjuk. Gak mungkin. Dia harus meraba-raba gitu atau istihad sendirian gitu. Lah, harus dengan petunjuk. Allah telah menulis petunjuknya dalam Al-Quran, telah menetapkan petunjuknya dalam Al-Quran, dan dengan tegas Allah mengatakan dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Jelas, tegas kalimatnya, nggak ada keraguan. Ini menunjukkan bahwa untuk mencapai derajat takwa harus berilmu tentang Alkitab was Sunnah. Karena memang definisi ilmu menurut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahaba wa mashi wa dzalika wasawisu asy-syaitan. Ini dalam bait syairnya beliau. Ilmu itu adalah qala Allah, firman Allah, yakni Al-Quran, wa qala Rasul, dan sabda Ar-Rasul, yakni Al-Hadits, wa qala As-Sahabah, dan perkataan sahabat di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Wa ma siwa dzalik, selain daripada itu, wasawisus syaitan, gangguan atau godaan dari syaitan, kata Imam Asy-Syafi'i. Menunjukkan bahwa ilmu yang dimaksud adalah Alkitab was Sunnah. Ini yang menjadi pedoman petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kita tidak akan mengetahui isi dari petunjuk tersebut, tidak akan mengetahui isi dari Al-Quran was Sunnah tanpa belajar, tanpa datang ke majelis ta'lim, belajar dengan guru-guru yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah tersebut dengan pemahaman yang hak, dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang pertama. Jadi orang-orang bodoh itu terhadap agamanya, dia tidak akan pernah mencapai derajat takwa. Kalimat anjurannya untuk mengatakan ittaqillah, 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 usini wa iyyakum bitaqwallah. Setelah itu tidak diajarkan bagaimana bertakwa,
maka ucapan tersebut sia-sia. Ucapan omong kosong belaka. Bila tanpa ilmu. Ini banyak. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Hanya di atas mimbar. Setelah itu tidak diajarkan bagaimana cara bertakwa yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua apa tadi? Ikhlas atau bertauhid. Mentauhidkan Allah. Maka orang yang menyekutukan Allah, dia tidak akan pernah mencapai derajat takwa di sisi Allah. Orang yang mensyirikatkan Allah, saghiran kana atau kabiran, tidak akan pernah mencapai derajat takwa di sisi Allah. Karena syarat takwa adalah at-tauhid. Mana dalilnya? Kalau tadi dalil yang pertama, dalil yang kedua. Dalam surat Al-Baqarah juga sering kita dengar ayat itu. Tapi kadang kita kurang untuk memahaminya, maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Lihat di akhirnya, ghayatul hamidah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebelumnya Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nasu u'budu." Ini yang dijadikan dalil. Karena berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, habru hadhihi al-ummah, bahwa kullu kalimatin u'budu ay yuwahhidu. Setiap kalimat u'budu fil Quran, kalimat u'budu fil Quran, karena kalimat itu tidak hanya datang pada satu ayat saja, ada di beberapa tempat. Namun perkataan beliau, setiap kalimat u'budu maknanya adalah wahidu, tauhidkan Allah. Dan itu dinukil kalau tidak salah dalam kitab Al-Usulul Tsalatsah. Bagi yang mempelajari Usulul Tsalatsah dia akan tahu. Setiap kalimat u'budu maknanya wahidu. Jadi kalau kita masukkan ke dalam ayat, wahai manusia, u'budullah ay wahidullah, tauhidkanlah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Lihat di akhirnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka tidak akan pernah mencapai derajat takwa di sisi Allah bila manusia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, selalu berbuat kesyirikan, dia tidak akan pernah mencapai derajat takwa di sisi Allah. Jadi omong kosong mengatakan untuk bertakwa kepada Allah, sementara dalam kehidupan sehari-harinya dia terus bergulat dengan kesyirikan. Bahkan mungkin menjadi dai menyerukan kepada kesyirikan. Dia tidak akan pernah mencapai derajat takwa. Meskipun dia bersorban, meskipun dia berjubah, berjenggot, punya jamaah, tapi dia dai kepada kesyirikan, maka dia tidak akan pernah mencapai derajat takwa. Jadi omong kosong mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, tapi dia mengajak kepada kesyirikan, dia tidak akan pernah mencapai derajat takwa. Karena syarat bertakwa adalah at-tauhid, mentauhidkan Allah. Ya, di antara lawazimnya ya ikhlas dalam beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya, beribadah hanya untuk Allah.
Karena u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, tauhidkanlah Tuhan kalian. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, apa tadi? Ittiba'. Mana dalilnya? Dalilnya mana? La. La. Lihat dalam surat Al-An'am ayat 153. Ini dalil bila ingin mencapai derajat takwa di sisi Allah, menjadi orang yang mulia di sisi Allah, yang termasuk dari kalimat inna akramakum indallahi atqakum adalah ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Lihat dalam ayatnya Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu. Lihat perintah dari Allah langsung, fattabi'uhu. Ikuti jalannya lurus, itu ikuti. Apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim atau jalan yang lurus ini? Allah memberikan tafsir yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu adalah jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah. Naam, di sana begitu banyak kalimat tafsir dari para ulama yang dimaksud dengan siratal mustaqim. Ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan Al-Islam, ila ghairi dzalik. Tapi yang dimaksud di sana adalah jalannya orang yang pernah menempuh jalan itu. Yani ittiba, fattabi'uhu. Ikuti jalan orang yang telah menempuh jalan itu, yang telah menempuh siratal mustaqim. Dalam surat Al-Fatihah Allah mentafsirkan bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Ini pun ditafsirkan dalam ayat yang lain. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Syaratnya adalah kalau untuk mengikuti syiratal mustaqim, yakni mengikuti Allah dan Rasulnya, mentaati Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Siapa yang diberikan nikmat oleh Allah ini? Orang kaya, miliarder, atau korun, atau orang yang memiliki jabatan, kekuasaan, raja? Lah, tidak. Yang diberikan nikmat oleh Allah sejatinya adalah para nabi. Jadi bukan mal, nikmat yang dimaksud di sini adalah bukan mal, bukan dunia, tapi ad-din, agama. Yang pertama yang diberikan nikmat oleh Allah adalah an-nabi, minan nabiyyin, was-siddiqin, dan orang-orang yang siddiq, benar dan membenarkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan orang yang pertama mendapatkan gelar ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya dikatakan Siddiqul Akbar. Wasyuhada, orang-orang pejuang yang syahid di jalan Allah. Tidak syak lagi ini para sahabat Nabi. Secara umum para sahabat Nabi adalah syuhada. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Demikian juga para sahabat banyak yang orang-orang yang saleh. Dan masuk ke dalam kelompok yang keempat ini adalah para ulama dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. As-salihin. Mereka itu orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Mereka orang-orang yang telah menempuh siratal mustaqim. Pada ayat surat Al-An'am tadi kita diperintahkan untuk mengikuti. Fattabi'uhu, ikuti siratal mustaqim itu. Yani ikuti orang-orang yang telah menempuh siratal mustaqim itu. Ya kalau kita ringkas, ya mereka Rasulullah dan para sahabat yang sudah mendapatkan yang terdapat pada mereka itu 4 orang ini, an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Sahabat. Ya, sahabat. Fattabi'uhu, ikuti dia. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti subul. Subul ini bentuk jamak dari sabil. Bentuk jamak dari sabil. Untuk menunjukkan bahwa jalan-jalan kesesatan itu banyak. Dan Allah telah melarang jangan mengikuti jalan-jalan kesesatan itu. Abdullah bin Mas'ud sendiri yang mentafsirkan bahwa yang dimaksud dengan subul itu adalah bukan Abdullah bin Mas'ud, Mujahid. Mujahid mentafsirkan dimaksud dengan subul itu adalah al-bid'u wasyubuhat. Al-bid'u wasyubuhat. Bid'ah dan syubuhat. Karena banyak jalan kesesatan itu. Dan bid'ah itu banyak. Banyak orang-orang menempuh kepada jalan kebid'ahan. Allah telah melarang. Wala tattabi'u subul. Jangan mengikuti subul itu. Jangan mengikuti bid'ah dan syubuhat. Fatafarraqa bikum an sabilih. Kalian akan berpecah dari jalannya. Yani berpecah dari siratal mustaqim. Ini menunjukkan bahwa yang membuat perpecahan itu bid'ah dan syubhat, bukan tauhid dan ittiba', bukan. Fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itu syaratnya untuk mencapai derajat takwa adalah ittiba'. Tanpa ittiba', tidak mengikuti agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia tidak akan pernah mencapai derajat takwa di sisi Allah. Tidak akan pernah menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ketakwaan yang memenuhi syarat ini, ilmu, tauhid dan ittiba yang akan direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan mendapatkan makhraj. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita memiliki masalah kemudian tidak pernah mendapatkan jalan keluar, periksa lagi ketakwaan kita sudah memenuhi syaratnya atau belum. Karena ketakwaan yang direspon oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan yang memenuhi syarat tadi. Ya. Nah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukup. Ini pun al-jazaa'u min jinsil 'amal. Al-'amalu huna at-tawakkul. Ya. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهَذَا الْعَمَلُ فَهُوَ حَسْبُهُ فَهَذَا الْجَزَاءُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ini amal. Tawakkul, dan tawakal adalah amalan hati. Tawakal adalah amalan
hati, karena amal itu amalul qalb wa amalul lisan wa amalu al-jawarih, amalan hati, lisan dan amalan anggota badan. Dan tawakal termasuk amalan hati. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbu. Ini jaza, ganjaran. Jadi ganjaran orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan. Cukup. Dari sini menunjukkan bahwa kenapa hidup kita tidak pernah cukup. Jangan-jangan tawakal kita kurang. Atau mungkin sedikit sekali kita bertawakal kepada Allah. Karena pasti kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Ini janji dari Allah, fahuwa hasbu. Cuman mungkin yang jadi permasalahan adalah bagaimana kita memaknai hasbu tadi, kecukupan. Ya. Dan memang demikian ya ikhwah. Gimana ya prakteknya dalam kehidupan sehari-hari? Ketika kita berazam terhadap sesuatu, ya, sudah dilepas, artinya lepas, serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah memenuhi syaratnya, yang penting kita sudah melakukan apa yang diinginkan oleh Allah, beribadah kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, sudah. Jangan dipikir, Allah yang akan mencukupi. Kalau kita habis memikirkan, bahkan kulit kita menjadi tua disebabkan karena memikirkan itu, ternyata tak kunjung datang, tak mendapatkan kecukupan dari Allah. Terkadang itu bukan bentuk tawakal kepada Allah. Artinya kesalahan kita di dalam bertawakal kepada Allah. Jadi tawakal kepada Allah bukan berarti kita mikirin terus, tidak. Sudah serahkan sama Allah. Dan jangan dikte Allah. Jangan mendikte Allah. Allah harus mengikuti apa yang saya inginkan. Jangan. Itu yang membuat terkadang kita pusing dan merasa sakit, kecewa ketika tidak mendapatkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Taruhlah begini. Ini sering terjadi ya dari saudara-saudara kita. Dia ingin sekali berangkat ke Masjidil Haram, melaksanakan umrah atau haji atau apapun. Ya. Dia sudah berniat saja, kemudian mohon pada Allah, enggak dipikirkan lagi. Dia bekerja sehari-hari sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dia hanya menyerahkan kepada Allah, ya udah, Allah, jika Allah menghendaki, Allah akan memanggil saya, Allah akan menjalankan saya. Dengan demikian ternyata saat tidak ada lagi dalam pikirannya, tidak ada lagi perasaan yang membuat sakit hati ketika ditolak, gitu istilahnya, udah lepas, sudah enggak dipikirkan lagi. Tiba-tiba Allah memberikan. Dari mana pun datang. Ini yang disebut dengan mencukupi. Jadi tawakal itu lepas, sudah, serahkan kepada Allah. Jangan pernah memikirkan. Itu tawakal. Ya, terserah Allah yang akan memenuhinya. Karena wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbu. Terserah Allah. Bagaimanapun Allah yang akan memenuhinya. Tapi kalau seandainya kita pikirin terus, kemudian 5 tahun saya udah doa kayak apa, udah usaha untuk ngumpulin, tetap aja gagal. Padahal saya sudah serahkan juga pada Allah. Tawakal Anda belum sempurna. Karena tawakal Anda tidak melepas. Diserahkan, udah saya serahkan pada Allah, tapi nggak dilepas. Iya, nggak dilepas. Masih bergantung saja. Artinya urusan itu masih terus dipikirin sampai kita pusing, sampai kita bingung bagaimana caranya. Lah, lepas saja sudah. Artinya ibarat layangan putus, ya udah diputus, gak usah talinya, gak usah pegang, putus ya diputus. Biar Allah yang menyelesaikan. Itu tawakal.
yaitu tawakal. Lihat tawakalnya Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Isya 3 menit lagi. Lihat Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika berada di Gua Thur. Ya. Itu gua enggak ketutup itu. Gampang sekali dilihat. Ya, gampang sekali dilihat. Dan memang kalau seandainya lihat ke bawah saja, mereka akan melihat melihat Nabi dan Abu Bakar Siddiq. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada Abu Bakar Siddiq untuk melepas. La tahzan, innallaha ma'ana. Suruh lepas saja. Lepas, sudah serahkan sama Allah. Kita pasrah sudah. Lepas. Jadi tawakal itu dilepas, urusan kita dilepas, jangan jadi beban. Kalau antum masih tahan, iya saya tawakal, tapi masih ditahan, belum tawakal itu. Masih ditahan, masih ada kekhawatiran. Nanti kalau begini bagaimana? Ntar kalau begitu bagaimana? Iya saya tawakal, tapi kalau begini bagaimana? Kalau itu masih ditahan namanya. Belum tawakal sepenuhnya. Makanya antum kan jadi beban. Ketika itu menjadi beban, tidak akan pernah datang apa yang kita inginkan terkadang. Dan tidak pernah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak pernah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau antum percaya dengan ayat ini, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Antum tawakal, lepas, biarkan urusan Allah yang menyelesaikan. Gitu tawakal. Jadi bukan sudah ia tawakal pada Allah, tapi dipikirin terus, itu belum tawakal. Biarkan Allah yang menyelesaikan, karena ketika Allah menyelesaikan semuanya beres. Justru kalau kita sok jago untuk kita yang menyelesaikan, iya saya tawakal tapi biar saya menyelesaikan, gak akan pernah selesai terkadang. Justru kita akan kecewa. Ya. Ini masuk ke dalam segala ranah apapun. Dalam penjualan atau dalam berdagang, dalam belajar, dalam apapun. Dagang gak laku-laku tapi sudah terpenuhi gimana ketentuannya untuk berdagang. Ya udahlah mungkin Allah akan mengatur. Serahkan pada Allah. Itu biasanya laku. Ketika kita pengen apa yang kita inginkan, jadi gak laku-laku. Ya, silakan. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi pada ayat ini memberikan faedah kepada kita wajibnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu min a'zami anwa'il ibadah. Karena sebesar-besarnya atau seagung-agungnya dari macam-macam ibadah. Faedah yang kedua, bayanu fadli tawakkul 'ala Allah wa faidatihi. Penjelasan keutamaan tawakal kepada Allah dan faidahnya. Dan tawakal itu adalah a'zamul asbab li jalbin naf'i wa daf'i dhurr. Sebesar-besarnya sebab untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Jadi sudah saya gambarkan, tawakal itu dilepas, jangan ditahan. Satu lagi, sama seperti juga ketika Nabi Ibrahim, dan memang hadis ini insyaallah sahih. Nabi Ibrahim ketika akan dilemparkan ke api. Nabi Ibrahim itu dilempar ke api itu pakai manjanik. Manjanik itu alat yang lempar begini.
Ya, jadi ada alat lempar kemudian kelepas itu masuk ke bara. Itu namanya manjanik. Kalau dalam perang itu di sini taruh batu dan lempar, batunya ke sana. Batu atau mungkin batu panas atau apapun lempar ke sasaran, benteng kah atau apa, pakai batu. Itu namanya manjanik. Alat kuno dulu, alat paling kuno. Kalau sekarang itu gantinya adalah basoka atau meriam. Itu gantinya. Dulu apa yang namanya manjanik. Nah, Ibrahim alaihi salatu wassalam waktu dakwah di Babilonia yang rajanya pada waktu Raja Namrud dan dihukum, rakyatnya minta dihukum karena perbuatan Nabi Ibrahim. Itu Ibrahim diikat di manjanik itu. Ya diikat kemudian diletakkan di ininya, kifah itu artinya daun manjanik itu. Saat diletakkan di sini, Nabi Ibrahim nggak bisa apa-apa, sudah diikat, nggak bisa bergerak apapun, dilepas sama Ibrahim sudah. Dan beliau mengatakan apa? Insya Allah di sini akan dibawakan oleh Syekh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, artinya begitu percayanya Ibrahim dengan Allah dan menyerahkan urusannya semuanya kepada Allah tanpa ada daya upaya pun sedikit pun, dan dia tidak memikirkan sudah. Kalaupun mati ya sudah kembali kepada Allah. Kalaupun mati terbakar dan sudah tidak bisa berdakwah lagi, ya sudah kembali kepada Allah. Allah yang mengatur sudah. Allah yang mengatur. Udah nggak bisa apa-apa lagi Ibrahim. Udah nggak bisa bergerak. Mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena sudah diserahkan sama Allah, Allah yang ngatur apinya. Ya. Kemudian Allah mengatakan apa? Kuni bardan. Dinginlah kamu, dingin. Masuk Ibrahim. Dingin. Ya, artinya Ibrahim tidak terbakar. Begitu tawakal itu. Begitu, enggak dipikirin, sudah serahkan semuanya kepada Allah. Jangan kita, iya saya tawakal, tapi masih dipikirin. Jangan. Itu belum tawakal. Nyerahinnya setengah-setengah yang seperti itu sama Allah. Akhirnya terkadang kita tidak mendapatkan atau tidak dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Tidak dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Karena setelahnya Allah mengatakan apa? Innallaha balighu amri. Allah yang akan menyelesaikan urusan perkara. Allah yang menyampaikan urusan. Artinya Allah yang menyelesaikan. Kita enggak usah ikut-ikutan. Biarkan Allah yang menyelesaikan urusan kita. Gitu. Itu tawakal itu. Itu tawakal. Enggak ada apa ya? Enggak usah, jangankan tangan, enggak usah ikut campur pikiran, enggak usah. Biarkan Allah yang menyelesaikan. Innallaha baligha amrih. Kemudian dikuatkan lagi setelahnya, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menentukan semua takarannya dan ukurannya sudah ditentukan. Takdirnya sudah ditentukan oleh Allah. Sudah, lepas. Itu tawakal. Melepas segala urusan. Ya, dan kita sedikit pun tidak ada beban. Biarkan Allah yang menyelesaikan. Itu tawakal. Orang yang sudah mencapai tawakal seperti ini, tauhidnya luar biasa. Itu yang dikatakan dengan tatbiqut tauhid. Merealisasikan tauhid. Lihat Ibrahim. Makanya Ibrahim itu bapaknya muwahhidin. Abul muwahhidin. Itu Ibrahim. Karena tauhidnya luar biasa. Tawakalnya juga sangat tinggi sekali. Dan dipraktekkan ke dalam tawakal. Ya. Wah itu kan para nabi. Kita nggak mungkin. Loh, nabi kita disuruh contoh nabi. Bisa. Cuma mungkin kita usaha. Bagaimana usaha? Meskipun kita tidak sesempurna nabi. Tapi berusaha seperti atau mengikuti beliau. Mengikuti para nabi dan rasul. Itu tawakal. Jadi lepas sudah. Lepas urusan. Lepas urusan dan jangan ada beban. Berjalanlah dengan ringan. Allah yang akan menyelesaikan segala urusan. Itu tawakal. Ya. Nah.
sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.